Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Tugas ini dibuat untuk keperluan pendidikan guru penggerak, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1A9, koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Bapak Sujirman SPD, MPD, pendamping Ibu Nurmala Sari Dewi, SPD, dan saya sendiri, calon guru penggerak angkatan kedua, Suryani Suswita, SPD, dari UPT SD Negeri 06821. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1A9, koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Panduan pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang percaya tentang murid? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa 1. Murid saya akan mampu mengikuti pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan. Yang kedua, murid saya akan dapat menyelesaikan semua tugas yang saya berikan dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran saya masih berorientasi dengan penilaian kognitif dan nilai murid saya mendapat nilai di atas nilai 80, di atas KKM. Dan saya memberikan reward kepada murid saya yang nilainya bagus, yang saya anggap mampu menguasai materi pelajaran yang saya ajar. Ketika saya menemukan murid yang tidak tuntas karena berbagai faktor, saya merasa kecewa karena saya merasa tidak berhasil mengemban tugas sebagai guru selama pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, maka setiap murid memiliki karakter, kemampuan belajar yang berbeda-beda, minat dan bakat yang berbeda-beda, yang semuanya ini akan mempengaruhi bagaimana cara pendidik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam murid tersebut. Dan ternyata tugas seorang guru dalam kegiatan pembelajaran, guru bukan hanya merubah tingkah dan pola anak, namun di sini guru bertugas untuk menuntun, mengasah kodrat dan keunikan yang dimiliki oleh seorang anak. Guru juga harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kodrat anak, sebab setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Maka tindakan yang harus saya lakukan yaitu dengan menguatkan perbedaan yang dapat dijadikan identitas masing-masing kebudayaan anak sesuai dengan kemanusiaan. Apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya terapkan di kelas saya dengan memfasilitasi kodrat anak yang masih ingin bermain, sehingga di dalam kegiatan belajar mengajar dapat disisipkan kegiatan bermain sambil belajar, dan dapat juga dengan simulasi. Dan juga saya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengidentifikasi latar belakang siswa dengan kemampuan siswa
mendesain RPP dan tidak mendiskriminasikan siswa, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, dan bersama siswa saya harus mengasah keterampilan siswa dan minat yang mereka miliki. Dan saya harus menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara kepada murid saya, yaitu 1. Ingarso sung tulodo. Sebagai guru, saya harus memberikan contoh dalam arti terlebih dahulu saya harus memperbaiki tingkah laku saya agar menjadi contoh yang baik buat peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah sebagai guru, saya harus menciptakan semangat peserta didik untuk belajar terus. Yang ketiga, tuturi handayani. Sebagai guru dari belakang, saya harus memberikan dorongan. Artinya seorang pendidik harus selalu memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Saya juga ingin menjadi guru seperti seorang petani yang berupaya menciptakan semayan lahannya agar tetap subur dengan menggemburkan tanah dan selalu memberi pupuk yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik. Kesimpulannya, saya sebagai guru harus menjalin kerjasama yang baik dengan atasan, dengan teman sejawat, serta warga sekolah yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.